Saya nggak tahu apakah ini tradisi, apakah ini sudah jadi budaya, yaitu ibadah adalah mendapatkan kenyamanan bersama-sama dengan suguhan entertainment dalam sebuah ruangan. Apakah Anda juga mengikuti perkembangan zaman? Jadi ke gereja itu kan tidak sama dengan ke bioskop. Sebagian besar gereja kini berfokus pada hiburan. Bagaimana Bapak melihat fenomena gereja hari-hari ini yang memang dipandang seperti ini? Jadi gereja yang tidak dilengkapi dengan LED sekarang rasanya... Pertanyaannya, bagaimana sebuah gereja untuk menghadapi hari-hari mereka Senin sampai Sabtu nih. Mereka mampu menjawab tantangan. Bukan hanya kuat di hari Minggu, Senin sampai Sabtu lalu seakan-akan lost begitu saja. Pernahkah Anda berdiri dalam suasana yang begitu megah dengan alunan musik yang begitu terasa indah, lampu menyala, menyaksikan layar digital, meledak dengan latar yang cantik. Apakah Anda sadar ini saya sedang berada di konser Justin Bieber atau Taylor Swift ya? Begitu dirasa-rasakan, oh, wow, ternyata Anda sedang berada di gereja di hari Minggu pagi. Apakah ini masa depan gereja kita yang tampil serba mutakhir agar tidak kehilangan generasi muda? Dengan menawarkan kemewahan dan kenyamanan yang siap bersaing dengan hotel bintang 5 demi meraih mata dan hati jemaat? Saatnya untuk kita merenungkan bersama. Apakah ini perangkap yang akhirnya bisa menjadi bumerang bagi kita ketika effort begitu besar di hari Minggu pagi menyerap biaya, tenaga, dan volunteer gereja. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan hari-hari yang lain? Senin sampai Sabtu. Keluarga dan komunitas kita yang bertarung dengan dunia ini semakin mahir untuk mempengaruhi keluarga dan generasi anak kita. John MacArthur dalam bukunya Ashamed of the Gospel mengecam gereja modern di Amerika Serikat karena telah beralih dari prinsip Injil ke pragmatisme dan relevansi duniawi. Menurutnya, sebagian besar gereja kini berfokus pada hiburan, menjadikan seluruh ibadah sebagai pertunjukan. Ibadah bersama sangat penting, tetapi kehidupan gereja tidak berhenti di situ. Karena gereja dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung yang artinya melakukan pemuritan dan memberi dampak nyata pada komunitasnya. Untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama dengan kita Pendeta Insinyur Supeno Lembang. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Kristen Nafri-Sion dan sekaligus Gembala Sidang Jemaat GKNS di Karawaci. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, jangan lupa mendukung Cahaya Bagi Negeri dengan cara subscribe dan share video ini dari channel Jawaban, supaya banyak orang juga yang semakin diberkati. Dan ini saatnya kita langsung ngobrol dengan beliau. Bapak Supeno Lembang. Shalom Pak. Shalom. Senang sekali bisa berada bersama dengan Anda, Bang Andi. Saya lah yang senang Pak, Bapak lagi banyak kesibukan, pelayanan, tapi masih menyempatkan diri untuk kita ngobrol-ngobrol. Bapak tadi sudah melihat dan mendengar editorial yang disampaikan? Ya, sangat menarik, fenomena yang menarik. Iya. Jadi apakah Bapak setuju bahwa sesungguhnya amanat agung itu bicara mengenai tentang memuridkan? Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Betul sekali, menurut saya justru esensi dari sebuah gereja adalah membantu seorang Kristen menjadi murid Yesus yang sejati. Jadi peranannya itu adalah esensinya ya. Yang lain adalah hanya bungkusnya saja menurut saya. Iya. Tapi kenyataannya kan bungkusnya ini lebih penting dan lebih banyak dicari nih Pak daripada esensinya. Bagaimana dengan hal ini? Ya memang sebenarnya wajar-wajar saja ya. Kalau mulai dari zaman dahulu ketika misalkan penginjilan dengan wayang
atau penginjilan sudah berubah dengan memakai manuskrip dari perkataan dari wicara menjadi tulisan. Jadi wajar saja sebetulnya ketika memasuki dunia digital, pelayanan pun mengalami perubahan, tetapi esensinya masih dapat dipertahankan. Nah, challenge yang paling besar adalah mempertahankan esensi yang seperti Bang Andi sampaikan tadi, yaitu memuridkan atau menjadikan murid Kristus lebih mudah sebagai murid gitu. Gereja peranannya di situ. Nah, Bapak kan ketua sinode nih, buka-buka sedikit boleh lah kasih informasi. Benar nggak sih tantangan seperti ini tuh ada di dalam kita katakanlah sebagai yang Bapak pimpin begitu, fenomena seperti ini. Lalu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda juga mengikuti perkembangan zaman namun tetap menjaga esensinya? Lalu seperti apa yang bisa dilakukan? Mungkin saja pembicaraan kita yang Bapak sampaikan bisa dijadikan sebagai satu hal untuk gereja-gereja lain kan, supaya gereja mengalami terobosan juga. Jadi memang sangat sulit ya menjaga harmoni dan keseimbangan. Satu sisi kita tidak mau kehilangan audiens. Jadi kita mencoba memutakhirkan segala cara tanpa menghilangkan esensi. Tapi kadang-kadang kebablasan juga. Atau bahasanya keasikan begitu ya. Pelajaran yang paling bagus pada masa kita adalah ketika COVID ya. COVID-19 itu mengajarkan kita bahwa teknologi ternyata berhasil juga menolong kita untuk mempertahankan iman, ibadah, betul, dan juga bisa pengajaran, dan bahkan ini sampai hari-hari ini juga gereja mempunyai dua sisi, satu kebaktian online dan satu lagi onsite. Ya, onsite. Malah memperkaya sebetulnya. Jadi tapi saya menangkap sih ada kesulitan dan kami juga sulit. Apakah tidak over terlalu memperkarakan bungkus daripada isi. Oke, Pak. Ini tapi memang terus terang menjadi tantangan ya, tidak mudah. Iya, begitu. tidak mudah karena kan niatnya memperkaya malah jadi gereja kaya gitu maksudnya. Sedangkan sebenarnya nggak apa-apa. Cuman gini, ada pertanyaan dari teman saya gini. Kok kalau aku masuk ke gereja itu kok beda ya dengan saudara-saudara lain yang memang sederhana aja gitu. Walaupun perkembangannya zaman tapi ya tidak terlalu harus modern banget gitu loh. Tetap ada nilai-nilai kesederhanaan. Bagaimana Bapak melihat fenomena gereja hari-hari ini yang memang dipandang seperti ini? Walaupun tidak semua, karena kan masih ada juga gereja-gereja yang di pedalaman ya, di daerah-daerah di mana setiap hamba Tuhan juga masih berjuang sampai saat ini untuk memastikan, mematenkan gedung gereja tersebut boleh berdiri. Ya, memang ada perbedaan pola ya. Ini yang saya sebut sebagai pelayanan urban, pelayanan perkotaan. Pelayanan perkotaan tentu dihiasi karena kota kan terlalu banyak lampu ya. Jadi gereja juga harus menyayangi menyaingi lampu-lampu yang ada di mana-mana. Di mana-mana ada LED. Jadi gereja yang tidak dilengkapi dengan LED sekarang rasanya seperti gereja kehilangan mimbar begitu. Jadi berlomba-lomba lah setiap gereja itu harus memasang LED. Sekali lagi menurut saya ini membuat beberapa kalangan ya. Ini real life story. Saya mengundang satu orang yang beragama, bukan, dia baru pertama kali menginjak gereja. Nah, di agama lamanya dia tidak menemukan bahwa ternyata Tuhan itu kok meriah sekali gitu. Seperti di tempat kita ada lampunya, ada tari-tarian, ada band. Padahal tempatnya sunyi senyap begitu ya, tenang, disuruh lebih merenung. Tentu ini sebuah tantangan ya, tantangan bagi kita juga. Nah, untuk menyeimbangkan saya sih menawarkan ya, kalau bisa gereja itu memberi waktu senyap gitu. Jadi memberikan waktu teduh sejenak. Pada pelaksanaannya maksudnya? Ya, pas kebaktian diberikan beberapa saat teduh lah.
Mm. Atau Oke. lagu-lagunya kita kembali ke lagu-lagu yang himne misalnya. Ya, Jadi tidak melulu dikombinasikan mengikuti, gitu ya Pak? ya itu yang Dikombinasikan. paling baik mungkin ya. Dan sampai seberapa jauh kombinasinya itu akan tergantung leadership gereja tersebut. Oke, Pak, katakanlah oke, setiap gereja punya pola sendiri, gaya sendiri, yang penting esensinya itu tidak hilang, pemuritan itu boleh berjalan. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebuah gereja dari mulai pemimpinnya dan semua para pelayan Tuhannya itu bisa memaintain kehidupan setiap keluarga, setiap komunitas yang ada, termasuk generasi mudanya, untuk menghadapi hari-hari mereka Senin sampai Sabtu nih. Mereka mampu menjawab tantangan. Bukan hanya kuat di hari Minggu, Senin sampai Sabtu lalu seakan-akan lost begitu saja. Jadi mereka bisa wah sukacita, menangis di hadirat Tuhan hari Minggunya. Karena ada begitu banyak yang bisa diserap ya kan. Tapi kalau Senin sampai Sabtu tuh bisa berbeda. Apa yang bisa menjadi masukan Bapak yang bisa diadopsi oleh setiap keluarga sebagai jemaat, komunitas, dan juga gereja sebagai yang memiliki peran penting dalam hal ini? Saya mau sedikit mengekstrimkan bahwa kiranya setiap rumah tangga jadi gereja. Jadi ada desentralisasi, tidak lagi setiap hari Minggu saja. Bagaimana caranya untuk menjadikan keluarga sebagai gereja Pak? Pak praktisnya? Nah, jadi tentu dimulai dari para orang tua, seperti yang dilakukan oleh CBN gitu, ada parenting. Jadi orang tuanya diberdayakan, dilengkapi, Oke. diberikan semacam bobot besar tanggung jawab. Tidak boleh keluarga mensubkontrakkan kerohanian semua ke gereja. Jadi di dalam rumah tangga itu ada praktek-praktek juga, ada doa bersama, Oke. ada memberkati anak sebelum dia ke sekolah, Oke. ada bersama-sama berdoa ketika ada masalah. Jadi ada semacam ibadah kecil lah ya. Iya. Kalau ibadah raya di gereja katakan, tapi bentuknya tentu nggak harus panjang, mungkin sekali-sekali sang ibu membawa renungan singkat atau sang anak membawa renungan singkat di dalam rumah tangga. Jadi gereja itu beralih. Nah, dari situ aktivitas yang bisa dilimpahkan ke gereja, misalkan gereja jadi tempat belajar bersama, berkumpul, latihan, olahraga, Mengoptimalkan talenta dan lain sebagainya gitu ya Pak ya? Ya, Tapi jadi kan, memang harus didorong dari gereja. Jadi ini sudah saatnya bottom up, daripada kalau misalnya gereja itu topnya bukan top down dari gereja terus disebarkan terus diberi tugas, bukan. Tapi dari masing-masing gereja ini apinya menyala sampai di ibadah raya ini sudah menjadi sebuah event besar gitu. Bukan sebaliknya, event besar itu diambil apinya terus bawa ke rumah. Saya lebih cenderung melihat dari rumah apinya sudah dibawa sehingga gereja hanya tempat manifestasi apa yang sudah mereka kerjakan dalam keluarga. wah ini kalau bisa begini dahsyat pasti setiap ibadah raya dan pulang dari gereja udah nggak ada konflik-konflik cuma gara-gara ngeributin menu makanan siang gitu ya. Tapi udah langsung bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan. Pak, Setuju. ini tapi kan ada satu perspektif ya. Rata-rata jemaat tuh gini, ini kalau ibadah tuh nyaman dalam sebuah ruangan. Tapi kalau tadi kan seperti Bapak bilang, ya cuma pakai gitar, belum lagi gitarnya juga nggak jago-jago banget. Gimana saya mau mengalami perjumpaan pribadi dengan hadirat Tuhan dan mengalami pertumbuhan iman? Karena ternyata ada satu skema kebiasaan yang menjadi, nah ini saya nggak tahu apakah ini tradisi, apakah ini sudah jadi budaya, yaitu ibadah adalah mendapatkan kenyamanan bersama-sama dengan suguhan entertainment dalam sebuah ruangan. Jadi sebenarnya kenyamanan itu disediakan oleh gereja supaya para jemaatnya tidak distract. Oke. Jadi kalau dia terlalu panas kan dia hanya pusingin keringetnya. Kalau dia jadi dibikin nyaman supaya semuanya itu tidak mengganggu konsentrasinya. Tapi kan kenyamanan ini menjadi sebuah prasyarat
lama-lama sehingga malah orang mencari gereja nyaman kan, harus ada AC-nya. Nah, disinilah tantangan. Tapi tadi juga bagus, misalnya musik segala. Memang dituntut juga dari para rohaniawan atau di gereja memberikan yang terbaik kan, supaya relevan. Jadi dia harus mempersiapkan diri. Tetapi ini bukan esensinya sekali lagi. Jadi kalau siapa tahu juga orang yang hanya dengan gitar yang agak fals dia bisa berjumpa Tuhan juga sih. Iya. Jadi menurut saya memang Gak ada masalah lah ya dia juga antara harus bertumbuh. iya, antara mau kelengkap atau tidak lengkap, apakah udah ada AC atau belum. Yang penting setiap orang datang ke gereja itu memang tujuannya sama, bertemu dengan hadirat Tuhan, mengalami pertumbuhan iman, dan bisa menerapkan nilai gerejawi di setiap keluarga, bukan begitu ya Pak ya? Betul, betul. Jadi ke gereja itu kan tidak sama dengan ke bioskop. Iya. Gereja itu perlu persiapan yang jauh lebih besar daripada sekedar nonton konser. Atau seperti yang tadi Anda katakan, kalau saya ke Justin Bieber konser gitu, saya nggak perlu siap-siap apa kecuali pakaian yang bagus yang agak wangi dikit lah ya. Yeah. Tapi kalau ke gereja banyak orang yang pikir cukup seperti itu, padahal enggak. Ke gereja kan dia harus berdoa dulu. Yeah. Apa yang akan engkau katakan kepada aku Tuhan? Itu kan harus merupakan prasyarat. Iya. Tuhan, aku mau mendengar, aku mau berubah. Jadi itu dulu disiapkan. Nah itu siapnya di mana? Di rumah kan. Betul. Gak bisa di dalam gereja. Jadi makanya polanya kalau bisa dari rumah sudah dipersiapkan. Jadi dia sudah dihangatkan, diintrokan. Ya, jaga komunikasi ya Pak ya antara bapak sama ibu. Lagi mau ke gereja jangan cuma gara-gara alis ibu miring sebelah nunggu setengah jam telat ke gereja. Anak-anak gimana mau ke gereja ya enggak? Dilihat papa mamanya ribut terus nih. Harusnya kan seorang ayah bilang, mama mau didoakan apa di gereja? Nanti papa akan doakan mama di gereja. Kan gitu pembukaannya, bukan mama mau pakai baju apa supaya papa seragam dengan mama, kan gitu. Jadi sehingga persiapan ke gereja beda dengan persiapan ke konser. Nah jadi ini yang tadi yang membedakan ketika Bang Andi bilang bahwa wah sekarang ini ke gereja sama seperti ke konser. Ya karena nggak ada, yang membedakan adalah faktor persiapan. Kalau nggak ada persiapan maka tidak ada bedanya, dia akan menjadi jemaat konsumtif. Ya. Tapi kalau ada persiapan, lalu kemudian esensi pelayanan sebuah gereja itu tidak keluar dari konteks pemuritan, berarti mau yang dilengkapi pun atau yang belum lengkap sebenarnya sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu ketemu dengan hadirat Tuhan dan akhirnya sama-sama menuntaskan amanat agung karena semua dimuridkan, gitu ya Pak ya? Betul, itu tujuannya, dimuridkan. Oke, jadi buat hamba Tuhan di luar sana gak usah khawatir kalau memang pas kebetulan agak sedikit tidak terlalu populer. Membangun gereja yang tidak seperti yang lain, jangan merasa underdog gitu. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk para hamba Tuhan yang mungkin, aduh saya gerejanya kecil nih, ya, kemudian alat-alatnya belum lengkap, terus nyari pelayanannya susah, tapi saya bisa membangun sebuah komunitas yang sehat. Gitu, dan keluarga dan gereja itu berperannya tuh sama gitu. Ini adalah pemuritan, amanat agung terjadi nggak cuma di gereja tapi juga di komunitas dan keluarga. Silakan Pak. Jadi di dalam kata memuridkan itu kan luas sekali. Ya. Ada salah satu angle atau salah satu sisi yang perlu dipertajam. Jadi masing-masing menurut saya gereja harus mempunyai sebuah ciri khas ketika memuridkan. Ada yang memuridkan dengan tenang, ada yang dengan bersemangat, itu silakan saja. Nah, gereja kecil atau gereja yang lain nggak usah merasa bersaing dengan gereja yang lain. Toh di Jakarta contohnya ada berapa, mungkin ribuan ya, bakmi segala bangsa ada di sini. Tapi mereka nggak pernah hilang tuh para pengunjungnya. Apalagi gereja. Jadi gereja ini banyak, dia mempunyai ciri hadirat Tuhan yang beda-beda, sehingga dia nggak perlu minder juga karena siapa tahu dengan
pelayanan akustik malah itu jadi ciri khas dia. Ya, karena Sehingga yang orang banyak ya, datang. yang penting di sebuah gereja adalah bisa menjadikan gereja sebagai lingkungan keluarga besar yang penuh dengan rasa kasih Tuhan, bisa teraplikasi dengan baik. Mereka pulang ke rumah seperti yang Bapak tadi bilang, akhirnya di rumah tercipta suasana gerejawi. Ada ibadah bersama, ada doa bersama, dan berkesinambungan. Pemuritan itu terus menjadi mata rantai yang semakin terjadi sampai nanti masa depan. Berarti wajah masa depan gereja kita sebenarnya nggak ada masalah Pak ya. Yang penting esensinya harus tetap pemuritan di gereja dan di keluarga. Tepat sekali. Jadi menurut saya kalau bisa dua lembaga ini, gereja dan keluarga ini Baik. persatukan, maka luar biasa. Baik. Terima kasih banyak Pak Supeno. Lain kali kami undang kembali lagi. Maaf untuk singkat waktunya tetapi besar pengertiannya dan ini akan menjadi terobosan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Gereja apapun bentuknya, apapun namanya, memiliki mandat yang sama yang terdapat di kitab Matius pasal 28, yaitu untuk menyelesaikan amanat agung. Di era digital, membuat murid adalah tugas kita dan itu harus dimulai dari diri kita, keluarga kita. Bukan dimulai dari gedung gereja atau mewahnya ibadah yang terpenting. Karena yang terpenting adalah setiap keluarga menjadi keluarga yang kuat berdiri. Setiap anak menjadi anak yang berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang matang di masa depan. Membangun gedung bukannya tidak boleh. Namun perjuangan utama harus yaitu tetap menyelesaikan amanat agung. Karirnya terancam, hidupnya terpuruk oleh masalah berat. Bagaimana Randy Pangalila menghadapi krisis ini dan menemukan jalan keluar? Mari kita saksikan kisahnya. Semua yang aku alamin dalam hidup aku ini bisa dibilang gak pernah aku rencanakan. Ternyata rencana Tuhan adalah aku masuk ke dunia entertainment. 2016 itu adalah my lowest point in my life gitu. Karena waktu aku masuk ke dunia entertainment, mungkin aku masih terlalu muda. Aku masih terlalu kaget ya. Maksudnya dari orang Surabaya datang ke Jakarta, dapat kesuksesan, dapat uang yang aku nggak siap untuk pegang. Gimana aku tuh anak SMA, tiba-tiba masuk ke dunia entertainment, aku dapat rezeki yang melimpah sekali. Yeah. I don't know how to handle. Yeah. Segitu banyaknya uang. Akhirnya aku spend yang sangat tidak bijak. Aku nggak bisa ngambil pekerjaan-pekerjaan lagi. Akhirnya aku terlilit hutang. Setiap hari rasanya aku bangun, pengen tidur lagi. Karena aku nggak ngerti apa yang harus aku lakuin. But di poin itu, bukannya aku lari untuk mencari kesenangan dunia, atau ke klub atau apa. Setiap hari yang ada itu aku cuma berdoa, dengerin lagu gereja, nangis. Sampai akhirnya di 2021 akhir, aku syuting web series sama Cinemark. Pak David menawarkan saya, Ren kamu gak mau sinetron lagi? Dek, pada saat itu aku kayak, sinetron lagi? Aku bilang, emang masih ada Pak sinetron buat saya Pak? Dia bilang, ya kalau kamu mau kita ada-adain. Jangan bercanda Pak. Loh serius, kalau kamu mau ayo kita kerjasama. Dalam saat itu aku dikasih langsung 3 judul. Wow. 3 judul yang masih nggak tahu yang mana yang akan tayang. Waktu itu Cinta Dua Pilihan, yang satu nggak jadi tayang, Sang Diva judulnya, yang satunya Takdir Cinta yang ku pilih. Aku nggak tahu yang mana yang akan tayang duluan. Dan itu pada saat itu pelan-pelan finansial aku tuh mulai kayak satu persatu terselesaikan masalahnya. Satu persatu tuh kayak misalnya mengalir deras gitu. Hal yang selama ini aku tolak, yang aku nggak mau, ternyata Tuhan bukain lagi. Ternyata di 2023 aku dapetin awards macem-macem dari sinetron itu. Makanya pada saat di atas panggung aku selalu angkat, aku bilang yang paling pertama, aku mau berterima kasih kepada Tuhanku Yesus Kristus. Wow. You know why? Because it's not because of me.
bukan karena kehebatan aku, bukan karena acting aku. No. Tapi karena Tuhan kasih. Wow. Kasih buat aku. Sebenarnya itu udah lama ya. Sebenarnya udah lama banget aku tuh suka combat sport itu dari kelas 4 SD. Dulu waktu kelas 4 SD itu papa mama aku itu masukin aku ke taekwondo. Itu basic banget waktu awal masih anak-anak tuh belajar kayak gitu dan ikut kejuaraan serius di Surabaya. Itu adalah keputusan yang terbaik yang dilakuin sama papa aku karena dengan aku masuk ke kayak taekwondo pada saat itu, aku jadi belajar bukan cuma bela dirinya, tetapi respect others. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Alasan kenapa aku nggak pernah malu untuk bilang. Yang paling pertama, terima kasih untuk Tuhan Yesus. Tidak banyak orang tahu struggle aku. Ya. Yang mereka tahu kesuksesan aku, yang mereka tahu hanya awards yang aku dapetin, rumah yang aku selesaikan, keluarga yang luar biasa, anak-anak yang sehat, istri yang cantik. Yang mereka tahu tuh hanya, wih gila, Randy, aku kepengen deh kayak kamu. Ada komen yang aku baca, aku kepengen deh kayak kamu, Ren. Punya istri cantik, anak yang luar biasa, punya rumah bagus, sukses di MMA juga sukses. Dalam hati aku, no man, you don't wanna be like me. You don't know my struggle. Kamu nggak tahu ada berapa debt collector yang aku hadapi. Kamu nggak tahu pada saat aku ditinggalkan sama teman-teman aku, pada saat aku ditinggalkan sama pasangan aku, kamu nggak tahu seberapa I'm alone. Itu hanya tempat di mana aku cuman berdua sama Tuhan. Aku cuma berdoa, Tuhan, aku nggak mau lari ke dunia. Aku menyerah, I surrender. Aku nggak mau pakai sok tahunya aku lagi. Ya. Biar Tuhan yang atur hidup aku. Ya. Tuhan yang atur. Kalau memang aku harus ke kanan, aku ke kanan. Aku nggak peduli. Aku lupain yang namanya ego. Aku lupain yang namanya kesoktahuan aku. Tapi justru pada saat aku melupakan ego, aku ambil yang tadinya aku tolak. Ternyata di dalam sinetron itu segala permasalahan ekonomi aku selesai. Segala awards aku dapatkan. Segala apa yang aku butuhkan sekarang, rumah selesai gara-gara sinetron. Ya. You know what? Itu adalah hal yang aku tolak selama ini. Karena apa? Karena aku sok tahu. Ya. Karena aku tidak berserah sama Tuhan. Tapi pada saat aku berserah, pada saat biar God takes the wheel, biar Tuhan yang atur jalannya, di situ semua berkat akhirnya semua melimpah untuk hidup aku, untuk keluarga aku. Buat aku, segala kebaikan Tuhan dalam hidup aku tidak akan pernah bisa membalas. Nggak akan bisa. Gak akan bisa. Yang bisa aku lakukan hanya satu. Menyatakan kebesarannya Tuhan. Bahwa segala yang aku dapatkan bukan karena kehebatan aku. Tapi karena memang Tuhan yang begitu baik sama hidup aku. Amin. Pada waktu rancangan manusia gagal, segala jalan yang ditempuhnya mengalami jalan buntu. Rancangan Allah tersedia dan Dia tidak pernah gagal. Waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Apa yang Tuhan lakukan jauh melebihi daripada apa yang manusia bisa kerjakan. Apapun masalah Anda hari ini, yang Anda katakan sudah gagal. Porak-poranda segala rancanganmu, Tuhan punya rencana atas engkau. Bahkan Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saat ini,
di ujung jalanmu, di tempat engkau terperosok sangat dalam. Waktu suaramu berseru kepada Tuhan, Dia Allah yang menjawab. Bahkan kitab Mazmur berkata, seruan orang yang menjerit, meminta tolong, tidak pernah dianggap hina oleh Tuhan. Saat ini, izinkan kami mau berdoa buat Anda yang berseru dari tempatmu yang paling gelap, memohon pertolongan Tuhan. Izinkan Dia untuk mengangkat tanganmu dan berkata, anakku, keselamatan dari Tuhan sedang turun atas engkau. Mari terima, sambut anugerah Tuhan. Mujizatnya sedang menuju kepada Anda. Kalau itu adalah engkau, mari sambut tangan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh rahmat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anaknya, yang mendengar setiap seruan mereka. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, bahwa tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong, telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar. Dengarkan seruan yang berseru kepadamu, minta tolong. Selamatkan, sembuhkan, pulihkan, bangkitkan kembali iman mereka. Dan bagi engkau yang berkata, aku percaya, saat ini mujizat Tuhan sedang datang atas Anda. Terima dan alami kuasanya. Sepakat bila engkau yakin Tuhan memulihkan engkau dan mujizatnya engkau terima. Mari sama-sama kita katakan amin. 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 Percaya ya, sudah terima mujizat kekuatan yang baru ketika Anda berdoa. Karena saya percaya Anda sedang mengalami terobosan karena Anda sudah berdoa bersama-sama. Nah, kalau Anda merasakan sesuatu, mendapatkan sesuatu, kami itu sebenarnya ingin dengar juga bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda. Bahkan saat Anda berdoa tadi, ketika Anda juga mengalami, merasakan hadirat Tuhan, mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, dan yakin percaya aku akan menang nih menghadapi setiap masalah yang aku hadapi. Bagaimana caranya untuk bercerita itu semua? Hubungi nomor yang tertera di layar saat ini untuk berbagi kesaksian Anda dengan kami. Bahkan jika Anda membutuhkan dukungan lebih lanjut nih atas doa-doa yang selanjutnya ingin didoakan, bicaralah secara pribadi. Ya, curhat secara terbuka. Kami ada untuk Anda, rahasia Anda pasti terjamin, aman. Hubungi nomor yang tertera di layar. Anda akan terhubung dengan konselor-konselor kami yang tulus mendengarkan, percaya dan berdoa bersama dengan Anda. Memastikan Anda tidak sendirian. Itu yang ingin kami yakinkan kepada Anda. Dan kami siap mendampingi Anda dan selalu mendukung Anda dalam doa. Tahun ajaran baru sudah dimulai. Dari dukungan teknologi hingga kemudahan dalam pengajaran. Mari saksikan bagaimana PAUD Super 5 di Nias membantu para guru memuridkan generasi masa depan dengan penuh semangat. Apa kabarnya? Tepuk semangat. Saya rasa semua orang bisa menjadi seorang guru PAUD. Meskipun saya berlatar belakang pendidikan SMA sederajat dan berprofesi sebagai tukang beca, dan saya percaya ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Fiskan adalah seorang guru PAUD di Nias. Ketika ia tahu bahwa gerejanya bekerja sama dengan PAUD Super 5, ia sangat bersemangat sebab ia bisa ikut ambil bagian dalam memuridkan generasi anak. Ada kaki. Tidak hanya Fiskan,
Pendeta BNKP Botohilitane, yaitu Ibu Ferida Maizega, juga menyambut baik hadirnya Super Five di Nias. Saat ini, ia bisa membuka gerejanya setiap hari. Dari hari Senin sampai hari Jumat, gereja kami tidak ada kegiatan. Dan disitulah kami memanfaatkan waktu untuk proses belajar mengajar di PAUD. Semua guru yang mengajar di PAUD Botohilitane merupakan jemaat gereja, dan mereka juga adalah guru sekolah minggu. Salah satunya adalah Yuniarti Wau. Dengan adanya program Super Five, saya bisa menjadi guru PAUD. Dengan demikian, saya bisa menjadi berkat, saya bisa memuridkan banyak anak. Sebagai guru PAUD, Yuniarti merasa terbantu dengan adanya PAUD Super Five, terutama dalam menjalankan administrasi dan mempersiapkan proses belajar mengajar setiap harinya. Secara pribadi, penggunaan LMS, kurikulum, kemudian semua media yang disediakan oleh Super Five mudah sekali. Sudah tersusun di sana, tersusun rapi, mulai dari pembukaan, inti, penutup, ada video ini, tinggal klik-klik saja. Kita tidak perlu melakukan penilaian melalui kertas yang berlembar-lembar. Kita tinggal menggunakan smartphone dan laptop saja. Sangat gampang dan mudah sekali. Menurut saya, Super Five sangat membantu saya untuk menjadi seorang guru. Meskipun saya tidak punya latar belakang pendidikan, tapi melalui training Super Five, saya jadi percaya diri untuk menjadi seorang guru PAUD. Saya rasakan sendiri bahwa betul-betul membantu kami. Training-training yang dia punya, mengarahkan, training-training yang dipunya oleh Supervise mengingatkan apa yang harus kita persiapkan, bagaimana langkah-langkahnya dan seterusnya. Ini Oke, ini banyak orang tua di luar desa Podo yang berminat untuk mempercayakan kami melayani anak-anak mereka. Apalagi dengan adanya Super Five, banyak orang tua yang sudah tidak sabar menunggu pendaftaran buka di sekolah ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya diberkati dan menjadi berkat bagi generasi masa depan. Pemimpin yang berkarakter Kristus dari Kepulauan Nias. Yahoo! Yabu juga untuk guru-guru PAUD Super Five di Nias, semangatnya luar biasa. Semoga bisa dirasakan juga ya oleh saudara sekalian. Nah, karena kita di sini nih di studio aja bisa merasakan betapa mendalamnya, nyatanya dampak program ini dalam kehidupan komunitas mereka dan anak-anak yang mereka layani. Semangat mereka adalah panggilan bagi kita semua. Untuk apa? Untuk bergabung dan membuat perubahan nyata melalui Super Five. Terutama di daerah-daerah yang membutuhkan, termasuk wilayah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Saat ini sudah ada 320 gereja yang tersebar di Indonesia. Sudah membuka gerejanya untuk memuridkan anak dengan PAUD Super Five. Ada 1.197 guru PAUD dan 6.000 lebih anak-anak yang dimuridkan di PAUD Super Five. Kami membutuhkan Anda. Mari kita bergerak bersama sebagai mitra CBN dan berikan dukungan rutin Anda setiap bulan untuk memperluas jangkauan Super Five. Bagaimana caranya? Kunjungi donasi.jawaban.com untuk form mitra CBN atau Anda bisa angkat telepon langsung aja scan QR code yang saat ini ada di layar Anda. Dengan gerakan yang masif ini kita bisa memastikan bahwa akan lebih banyak anak-anak di seluruh Indonesia menerima bimbingan dan kasih yang mereka butuhkan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya Maria Kaismetan. Jangan lupa like, komen,
juga bagikan video ini ke banyak orang ya. Iya. Supaya lebih banyak orang diberkati. Dan jangan lupa satu lagi, subscribe channel Jawaban. Oke, saya Andi Otniel, kami undur diri dulu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu. Yahobu. Semangat.